Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 31 Juli 2020, peringatan wajib Santo Ignatius dari Loyola. Ignatius lahir di Loyola, Spanyol bagian utara pada tanggal 23 Oktober 1491. Ia adalah putra bungsu berketurunan bangsawan dan hidup pada masa penaklukan Navarra oleh Spanyol dari tahun 1512 hingga 1528. Pada tahun 1517, Ignatius menjadi tentara Spanyol di usia 26 tahun. Pada tanggal 20 Mei 1521, Ignatius mengalami luka parah akibat serangan tentara Prancis di Pamplona. Ia dilarikan ke rumah sakit dan pada masa pemulihan menjadi masa yang penuh rahmat baginya. Ketika ia ingin menghabiskan waktu dengan membaca buku-buku kepahlawanan, di rumah sakit hanya ia jumpai buku-buku yang berkisah mengenai Santo dan Santa. Lambat laun hidup rohaninya bertumbuh dan ia meninggalkan hidup duniawi untuk menjadi tentara ilahi. Meditasi dan perjalanan rohaninya ia muat dalam buku latihan rohani yang hingga saat ini masih relevan dan sering digunakan untuk menjadi bahan retret para imam. Ia mendirikan Serikat Yesus dengan semangat yang dijadikan moto serikatnya, yakni Ad Maiorem Dei Gloriam, yang berarti demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Ia wafat pada 31 Juli 1556 dan diangkat menjadi pelindung semua kegiatan rohani. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini dari Injil Matius 13 ayat 54 sampai dengan 58. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda Tuhan tetap selama-lamanya. Itulah sabda yang diwartakan kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka kata Yesus kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di situ. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Happy long weekend. Selamat Idul Adha bagi saudari-saudaraku umat Muslim. Ada pepatah yang mengatakan, "Don't judge a book by its cover." Jangan menilai seluruh isi buku hanya dengan melihat sampulnya saja. Namun terkadang kita menjadi terpesona oleh casing bagian luaran yang tidak mencerminkan sama sekali hal-hal yang esensial, isi atau kentosnya, dan yang menjadi bagian terdalam. Kalau kita senang nonton drama-drama Korea, wow,
aktor dan aktrisnya rupawan, mukanya licin-licin, sehingga kita sering berburu masker-masker Korea dan berbagai kosmetik-kosmetiknya. Kecantikan dan ketampanan bukan soal rupa, namun juga terkait yang di dalam, yang inner. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini digambarkan banyak orang yang takjub akan pengajaran dan mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Namun sekaligus mereka mencibir Yesus. Mencibir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bibir bawah yang mengarah ke depan. Yang menunjukkan tidak senang, melecehkan, meledek, ataupun mencela. Lah, Yesus kan berbuat baik, mengajarkan yang baik pula. Lantas, orang-orang yang berhati dengki itu mencibir dengan mengatakan, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu?" dan seterusnya. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Orang banyak itu menjadi kecewa, menolak, dan mencibir Yesus karena mereka tidak mengenal Yesus yang sejati. Saya anak tukang jahit, dan kini ibu saya jualan mie. Lantas apakah anak tukang jahit dan anak tukang mie tidak boleh melakukan kebaikan dan mengajarkan yang baik? Tidak boleh menjadi seorang imam? Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, apakah kita sungguh telah mengenal Yesus Tuhan kita? Siapakah Dia bagi kita? Semoga pengenalan kita akan Yesus yang sejati mengantar pada keyakinan iman bahwa Tuhan sungguh baik. Dia memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.